Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 14 Desember 2023. Kita hari ini merayakan peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, seorang imam dan pujangga gereja. Yohanes dari Salib lahir di Spanyol pada 24 Juni tahun 1542. Dalam bahasa Spanyol namanya disebut Juan de la Cruz. Pada usianya yang ke-25, Yohanes ditabiskan menjadi seorang imam Karmelit. Pada usia itu juga ia dipertemukan dengan Santa Teresa dari Avila yang mengajaknya ikut serta dalam gerakan pembaharuan Ordo Karmel. Yohanes dan Teresa dari Avila berjuang untuk memperbaharui spiritualitas Ordo Karmel melalui hidup membiara yang suci dalam doa dan mati raga yang ketat. Mereka mengalami tekanan dan tantangan dari rekan-rekan sebiara mereka, sesama orang-orang Karmelit. Maka mereka dipermalukan, diculik dan dipenjara. Pada satu malam di bulan Desember pada tahun 1577, Santo Yohanes mendapat karunia ilahi berupa pengalaman mistik yang membuatnya mampu mengubah kidung-kidung dan memperoleh hikmat pengertian yang luar biasa dalam memahami ajaran Kristus. Pengetahuan ini kemudian ia bukukan, ia tulis dalam bukunya yang terkenal yang berjudul Malam Gelap Jiwa. Wah, banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh Yohanes dari Salib, yakni buku yang berjudul Mendaki Gunung Karmel dan Mada Rohani. Santo Yohanes dari Salib wafat pada tahun 1591 di usianya yang ke-49 tahun. Yohanes dari Salib merupakan salah satu mistikus terbesar dalam sejarah gereja. Karya-karyanya sangat inspiratif dan menggugah hati siapa saja yang merindukan Tuhan dengan segenap hati. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 11 ayat 11 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Hai langit turunkanlah embunmu, hai awan hujankanlah keadilan, hai bumi bukalah dirimu dan tumbuhkanlah keselamatan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada sebuah quote sederhana yang pernah saya baca yang mengatakan demikian. Janganlah melayang karena pujian dan janganlah tumbang karena cacian. Wah, keren. Saya kira quotes ini ingin mengajak kita untuk menjalani hidup tanpa harus merasa resah dan gelisah dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Melainkan mari kita menjalani hidup ini dengan selalu mawas diri, melihat diri ke dalam untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin lebih baik lagi. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan,
Dalam firman Tuhan hari ini kita mendengar sosok istimewa, yakni Yohanes Pembaptis yang hadir untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis tampil sebagai orang yang berseru-seru untuk membuka jalan bagi datangnya Yesus. Maka dalam firman hari ini, Yesus memberikan pujian dan apresiasinya atas segala pelayanan yang telah dilakukan oleh Yohanes. Ia bersabda, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Apa maksudnya ayat ini? Kok seperti dibolak-balik dan bikin bingung. Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya sebagai seorang yang terbesar karena dialah nabi yang mempersiapkan jalan Mesias dan sekaligus menjadi saksi dari kehadiran Mesias di tengah-tengah manusia. Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan, lihat dialah anak domba Allah. Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah anak Allah. Maka tidak heran jika Yohanes berkata, biarlah aku semakin kecil dan dia yang semakin besar. Pujian dan apresiasi Yesus kepada Yohanes sepupunya ini karena kebesaran dan kerendahan hati Yohanes sepupunya ini dalam mempersiapkan jalan bagi datangnya Yesus. Lantas, mengapa yang kecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya? Tentu besar dan kecil bukan dalam ukuran dunia. Takaran dalam kerajaan surga berbeda sekali dengan apa yang menjadi ukuran dalam dunia ini. Sebab Yesus sendiri mengajarkan, barang siapa menjadi terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan bagi yang lain. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di akhir firman hari ini Yesus bersabda, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Tentu kita semua bertelinga dan kita bisa mendengar firman. Namun tidak cukup dengan hanya mendengar saja, mendengar yang sepintas lalu kemudian melupakannya. Kita perlu mendengarkan, memberi perhatian atau atensi dan melaksanakan firman yang telah kita dengar dalam kehidupan ini. Sudahkah kita melakukannya? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.